Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nanda pada pembelajaran daring kali ini untuk anak-anak yang tidak ada jadwal home visit. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, ceria, dan tentu saja Allah berikan semangat yang luar biasa bagi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari demi hari. Hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020, anak-anak akan belajar materi PKN. Tetap semangat ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini? Semoga sudah, dan ingat selalu awali belajar kalian dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu supaya Allah memberikan kemudahan, kelancaran, serta pemahaman kepada anak-anak terkait materi pada hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar tentang keberagaman peran di sekolah, masuk pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran PKN. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kalian menuntut ilmu, bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Kedudukan sekolah saat ini sangatlah penting demi memajukan bangsa Indonesia. Kemajuan suatu sekolah merupakan jerih payah atau hasil perjuangan seluruh warga sekolah dalam membantu kegiatan belajar mengajar serta mempromosikan sekolah supaya dikenal oleh banyak orang. Lalu, siapa saja ya yang termasuk warga sekolah tersebut? Warga sekolah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, karyawan dan staf tata usaha, wali murid, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Mari kita bahas satu persatu warga sekolah ini. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugas kepala sekolah antara lain: 1. Menyusun program kerja dan anggaran sekolah. 2. Mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. 3. Melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru atau karyawan. 4. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. 5. Menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan juga masyarakat. Yang selanjutnya adalah wakil kepala sekolah yang mempunyai peran sebagai wakil pemimpin sekolah. Jika di sekolah kita terdapat wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Lalu tugas dari wakil kepala sekolah adalah: 1. Menyusun program pembinaan. 2. Menyusun program ekstrakurikuler. 3. Menyusun pertemuan dengan wali murid. 4. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Kemudian yang selanjutnya adalah guru. Berperan sebagai orang tua di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah. Tugas guru antara lain: 1. Memberikan ilmu kepada siswa. 2. Memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. 3. Memberikan penilaian dan evaluasi kepada siswa. 4. Membuat administrasi keguruan. Dan menjalin hubungan baik dengan wali murid. Warga sekolah yang lainnya adalah siswa. Berperan sebagai peserta didik dan mempunyai tugas antara lain: 1. Belajar dengan rajin. 2. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. 3. Menghormati dan mematuhi perintah guru dalam hal kebaikan. 4. Menghormati warga sekolah lain. Karyawan dan staf tata usaha berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan, yang mempunyai tugas antara lain: melayani pembayaran SPP. 2. Membantu melaksanakan administrasi sekolah, guru, dan siswa.
Wali murid. Wali murid juga merupakan salah satu warga sekolah yang berperan sebagai komite sekolah atau koordinator sekolah. Wali murid mempunyai tugas antara lain 1. Membentuk paguyuban kelas, 2. Menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah, 3. Ikut serta dalam kegiatan sekolah, 4. Mendukung dan membantu guru dalam hal penguatan karakter anak, dan yang selanjutnya adalah petugas kebersihan. Berperan sebagai tim kebersihan dan mempunyai tugas menjaga dan merawat kebersihan sekolah, ruang kelas, kantor guru, lapangan, masjid, dan ruangan sekolah lainnya. Meskipun di sebuah sekolah sudah mempunyai petugas kebersihan, lantas warga sekolah yang lainnya harus mematuhi peraturan yang ada. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori halaman sekolah sembarangan, atau tidak melaksanakan piket. Meskipun sudah ada petugas kebersihan, maka kewajiban-kewajiban yang lain juga harus dilakukan oleh warga sekolah yang lainnya. Yang selanjutnya adalah petugas keamanan. Berperan sebagai tim keamanan sekolah dan mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjaga sekolah. 2. Menjaga barang atau fasilitas sekolah supaya terhindar dari pencuri. Dan yang selanjutnya adalah, meskipun berbeda peran satu sama lain, seluruh warga sekolah harus saling menghormati dan menghargai. Seluruh warga sekolah melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Peran dalam kelompok. Ketika melaksanakan tugas dalam kelompok, ada pembagian peran. Ketika anak-anak disuruh oleh guru untuk memecahkan suatu materi, mendiskusikan suatu masalah, maka di situ dibentuk sebuah kelompok. Dan di dalam kelompok diskusi tersebut ada peran yang dibagi. Ada pembagian peran setiap siswa, yaitu 1. Ketua kelompok, yang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi. Yang kedua, sekretaris, mencatat hasil diskusi. Yang ketiga adalah juru bicara, yang bertugas untuk mempresentasikan hasil kelompok, untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dicapai dalam kelompok tersebut. Kemudian, pembagian tugas harus dilakukan dengan adil. Nah, materi yang Bu Nanda sampaikan sudah selesai. Saatnya Bu Nanda memberikan tugas kepada anak-anak. Kerjakan di buku tulis ya. 1. Orang yang memimpin sebuah sekolah disebut. 2. Kegiatan ekstrakurikuler disusun oleh. 3. Siswa melakukan pembayaran SPP kepada. 4. Siswa berperan sebagai. 5. Materi pelajaran akan disampaikan oleh. 6. Meskipun di sekolah sudah ada petugas kebersihan, kita tidak boleh membuang sampah, ... Nomor 7. Dalam mengikuti diskusi kelompok, pembagian tugas harus dibagi secara. 8. Diskusi kelompok harus dilakukan dengan penuh. 9. Setiap warga sekolah mempunyai tugas dan peran yang. 10. Meskipun setiap warga sekolah mempunyai tugas dan peran yang berbeda, antar warga sekolah harus saling ... Demikianlah rangkaian pembelajaran yang bisa Bu Nanda sampaikan. Simak materi dengan baik-baik dan jawab soal dengan tepat sehingga anak-anak bisa mendapatkan hasil ataupun nilai yang maksimal. Silahkan Bu Nanda tunggu di WA Bu Nanda. Tetap semangat ya. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa Bu Nanda sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu dan juga pemahaman kepada anak-anak semuanya. Bu Nanda tunggu tugasnya di WA Bu Nanda, dan silakan anak-anak senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada, dan semoga anak-anak terhindar dari virus apapun. Amin ya robbal alamin. Akhir kata Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.